Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanggul, Bapak Imam Sujati SPDMM, yang terhormat Bapak Waka Sarana Prasarana kita, Bapak Siswandawa SPD, dan calon guru penggerak kita Ibu Renita Praharani SSI, serta rekan-rekan guru sekalian, para undangan yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun untuk Anda semua. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanggul, dan yang ketiga acara inti, yaitu destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita, calon guru penggerak SMA 2 Tanggul, Ibu Renita Praharani SSI, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanggul, Bapak Imam Sujati SPDMM. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walihi nasta'in wa bihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah yang diwakili oleh bidang sarana prasarana Siswandawa, Bapak Ibu para peserta destinasi, dan yang paling berbahagia hari ini adalah narasumber kita yang insyaallah akan menyampaikan destinasi pada pertemuan calon guru penggerak
di sekolah kita, ya. Sehingga dengan kegiatan diseminasi khususnya budaya positif ini nanti betul-betul bisa diimplementasikan baik ya pada diri kita sendiri maupun di sekolah khususnya di SMA Negeri Ibu. Dari kegiatan ini Bapak Ibu, kami juga berharap betul-betul ya ini nanti menjadi kultur ya di sekolah kita. Budaya-budaya positif yang sudah ada, yang mungkin perlu kita lestarikan, yang harus kita lestarikan. Kemudian budaya-budaya yang mungkin perlu kita gali lagi, dan budaya-budaya positif lainnya yang nanti kita akan lakukan lebih jauh. Sehingga perubahan yang ada nanti betul-betul bisa muncul ya, bisa kita rasakan bersama-sama dari kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan kita calon guru kita. Ini bisa menjadi bekal ya bagi beliau. Nah, sehingga nanti begitu pada saatnya beliau akan melaksanakan tugas lain ya yang lebih luas ya, setelah mengikuti pendidikan guru pemula ini betul-betul menjadi bekal ya, sehingga bisa mengelola semua aspek kegiatan yang sudah menjadi tugas pokoknya. Mengapa Bapak Ibu ini penting ya? Kami berharap ini betul-betul dilaksanakan ya. Nah, karena ini adalah ajang ya. Ini adalah sarana bagi guru pemula ini ya, untuk mendapatkan ilmu yang lebih ya, pengalaman yang lebih, dan nanti juga bisa diimplementasikan baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pengelolaan pendidikan yang lebih luas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru pemula ini secara resmi saya akan kemudian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkat dan dapat menjadi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanggul. Sebagaimana beliau sampaikan, semoga setelah acara diseminasi ini kita dapat bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak didik kita, sehingga tercapai visi dan misi sekolah. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, Ibu Renita Praharani SSI. Kepada beliau dipersilakan. Beri aplaus sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu semua sehat? Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi positif budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi ini merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu merupakan aset sport yang diharapkan nantinya bisa menyebarkan budaya positif dan dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau dalam kegiatan apapun apabila Bapak dan Ibu membina
siswa kita atau peserta didik kita. Oke. Nah, ini supaya Bapak Ibu tidak tegang ya, maka persilakan Bapak dan Ibu berdiri dulu sejenak. Bisa saling berhadapan-hadapan. Jadi dengan 30 detik kita tersenyum dengan teman kita sebaru. Nah, ini berarti sedikit banyak meningkatkan rasa nyaman kita, sehingga jangan pada saat Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini nantinya kita menjadi merasa nyaman, kemudian akhirnya bisa benar-benar bisa dipahami sama Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk kegiatan kita harus tahu apa sih tujuan mengikuti diseminasi ini. Jadi dalam diseminasi ini diharapkan kita akan mendapatkan pemahaman dan penerapan konsep inti dari budaya positif di Bapak dan Ibu. Nah, supaya nanti kita bisa merasa nyaman, kemudian tidak merasa terganggu, maka saya akan menyampaikan beberapa kesepakatan yang mungkin bisa kita pakai untuk forum diseminasi ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut, silakan Bapak Ibu menyampaikan hai. Ya, jadi meskipun serius tapi tetap tidak harus merasa tertekan atau bagaimana ya. Saya harap Bapak Ibu bisa tetap santai, mungkin menikmati hidangan yang ala kadarnya ini, ya. Kemudian menghargai siapapun, bagaimana? Iya, jadi dalam kegiatan diseminasi ini saya harapkan Bapak Ibu bisa saling menghargai. Kalau misalnya ada teman yang menyampaikan pendapat atau mungkin ada pertanyaan, kita bisa saling menghargai. Karena dalam kegiatan ini memang kita bertujuan untuk menambah pengetahuan atau ilmu kita, ya. Dan yang terakhir adalah menjaga ketertiban. Bagaimana? Bapak Ibu setuju? Terima kasih. Mungkin ini adalah kesepakatan yang bisa kita pakai selama kegiatan berlangsung. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke budaya positif, sejenak saya akan menyampaikan pantun. Oke. Bersama Mama bersiaplah pergi. Beli ikan dan juga roti. Mari kita saling berbagi untuk pendidikan yang lebih berarti. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pantun tersebut bisa lebih menginspirasi Bapak Ibu untuk mengikuti pemaparan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang budaya positif.
Tujuannya supaya apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah mengembangkan karakter mereka, menguatkan karakter mereka supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah banyak kegiatan-kegiatan di sekolah kita ya, yang menunjang atau sudah sesuai dengan budaya positif, seperti antara lain pada saat anak-anak datang sekolah ini sudah bersambung dengan bapak dan ibu guru. Kemudian pembelajaran itu sudah berpihak pada murid, menyenangkan untuk mereka, nyaman untuk mereka, sehingga mereka mendapatkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka dan tentu juga keinginan atau tujuan pembelajaran bapak dan ibu guru. Kemudian antara bapak dan ibu guru juga bisa saling berkolaborasi. Ya, di mana tujuan kolaborasi sudah pasti yaitu tujuannya untuk mengadakan atau melaksanakan pembelajaran yang sekali lagi berpihak pada murid. Nah, di sini kita tidak lepas dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau antara lain menyatakan bahwa kita harus bisa merancang sebagai guru ya, merancang sekolah yang dapat menciptakan lingkungan positif, ya, serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi sejak dulu Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan filosofinya bahwa pendidikan di Indonesia itu harus memberikan kebahagiaan untuk siswa kita atau murid kita. Ya, kita pun kalau punya anak, tidak mungkin kalau kita menyekolahkan anak supaya anak itu tidak bahagia, anak kita tidak bahagia. Pasti protes di Bapak Ibu, apalagi saat sekarang. Ya, jadi kita tetap harus menumbuhkan rasa bahagia, kemudian juga mandiri. Nah, ini tuntutannya ada sekarang seperti itu, mandiri karena tuntutan zaman juga dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu jadi ini adalah filosofi dari Ki Hajar. Kemudian Bapak Ibu, pada eksplorasi konsep yang ada pada modul 1-4 itu untuk budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Ya. Jadi dalam seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga ini sekarang sedang belajar di Bapak Ibu. Kemudian budaya positif dapat diwujudkan dengan menggunakan konsep-konsep inti. Nah, ini ada beberapa konsep yang ada pada modul tersebut dan sudah kita pelajari dan sudah kita coba untuk menerapkannya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, di mana nanti di sini kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Nah, satu persatu kita coba untuk menyampaikan, memaparkannya. Yang pertama, ini pembelajaran paradigma baru. Kita tahu Bapak Ibu guru juga sudah pasti tahu bahwa pada pembelajaran sekarang sudah berbeda dengan pada saat zaman kita menjadi siswa, Bapak Ibu. Di mana di sini pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang menuntut kodrat anak. Jadi mungkin pada saat kita sekolah dulu itu menuntut pada anak supaya harus begini, harus begini. Dulu seperti itu yang guru kita pada saat itu. Tapi di sini ada perubahan paradigma dan yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, nah itu karakter murid seperti itu yang diharapkan dalam pendidikan kita. Nah, kemudian apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang tahu? Ada berapa? Bapak Ibu? Guru, monggo. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama
dan sangat kritis. Terima kasih guru sudah menyampaikan. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi melalui dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila ini diharapkan kita bisa membentuk karakter murid yang tangguh, ya, yang menghadapi perkembangan zaman dan juga mereka masih mempunyai karakter atau pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nyanyian dari profil pelajar Pancasila? Kita nyanyikan bersama ya, Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa itulah pembelajaran yang kita inginkan nantinya, yaitu mewujudkan karakter murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah kemudian di sini ternyata kaitannya dengan teori kontrol. Kita sebagai guru biasanya berusaha untuk mengontrol siswa, ya, yang tujuannya adalah supaya menurut kita awalnya ya supaya murid-murid kita akan mencapai tujuannya pada saat pembelajaran. Tetapi ternyata ada beberapa ilusi dari teori kontrol itu yang merupakan yang menjadi miskonsepsi. Jadi ada kesalahan konsep yang sebenarnya mungkin sudah kita lakukan atau sedang dan mudah-mudahan untuk banyak tidak kita lakukan dengan tahu bahwa itu adalah miskonsepsi untuk kita, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi di sini kadang guru itu menginginkan murid sesuai dengan keinginan kita, berperilaku atau melakukan tindakan sesuai dengan arahan atau perintah kita. Nah, ini adalah satu miskonsepsi, jadi tidak bisa itu kita lakukan terhadap murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif memang bagus, ya Bapak dan Ibu. Kita juga harus bisa melakukan ini, tetapi ada kelemahannya atau mungkin ini bisa kita lakukan atau tidak, karena penguatan positif itu dianggap sebagai bujukan kepada anak, ya, bujukan kepada anak, di mana mereka akhirnya melakukan tindakan yang kita inginkan, tetapi pada saat mereka sudah menyadari bahwa mereka atau bujukan itu sudah tidak lagi mereka pakai, maka anak-anaknya akan kembali ke perilaku asalnya. Jadi mungkin untuk penguatan positif efektif dan bermanfaat ini jangka waktunya tidak terlalu panjang, ya, tergantung pada bagaimana guru itu membujuknya. Kalau bujukannya sudah sudah lama, maka bisa jadi murid akan kembali ke perilaku atau tindakan asal. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah untuk siswa pada saat sekarang ini akan menyebabkan anak akan belajar untuk menyalahkan diri sendiri. Jadi mereka akan merasa rendah diri, akan merasa bahwa dirinya itu sepertinya tidak memiliki kemampuan. Nah, ini tentu tidak kita inginkan berlaku atau terjadi pada murid-murid kita. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru biasanya merasa bertanggung jawab terhadap perilaku anak didik kita. Tetapi apabila kita memaksa, maka ini akan berdampak buruk. Tidak akan memberikan dampak yang panjang yang baik untuk siswa kita dan bisa jadi menyebabkan permusuhan, ya, bisa membentuk permusuhan dengan anak didik kita. Apalagi anak didik kita adalah siswa-siswa yang sudah dewasa, ya, termasuk dewasa. Nah, di sini mungkin mereka sudah memiliki cita-cita atau konsep sendiri dalam hidupnya. Nah,
oleh Dr. William Glasser, apa itu stimulus respon dan bagaimana teori kontrol yang seharusnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Jadi dianggap realitas atau kebutuhan guru sama muridnya dianggap sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Tetapi sebenarnya kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak tahu bagaimana apa kebutuhan dari siswa kita. Banyak sekali siswa kita, tapi kita tidak mungkin satu persatu memahami mereka. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kita harus menerapkan teori kontrol. Kita sudah bisa menyamakan semuanya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, sama seperti kalau kita mungkin ada pernah cerita seseorang melihat gajah, orang yang sama-sama tunanetra ya, melihat gajah, yang satu pegang telinganya, yang satu pegang ekornya, yang satu pegang badannya. Itu akan memberikan gambaran yang berbeda buat mereka. Apalagi anak-anak kita dengan latar belakang yang berbeda, lingkungan keluarga yang berbeda, dan sudah pasti mereka akan memiliki tujuan yang berbeda. Nah, di sini itu yang jadi hal yang penting dalam teori kontrol. Setiap orang yang memiliki gambaran yang berbeda, tentu di sini juga akan memiliki cita-cita yang berbeda pula. Itu harus kita pahami sebagai guru. Berikutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berpandangan sama dengan kita. Kadang kita dengan anak kita saja, dengan anak istri kita saja, pandangannya bisa berbeda. Dan arti yang yang sederhana ya. Apalagi dengan anak didik kita. Nah, menurut teori kontrol, kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus tahu bagaimana pandangan anak didik kita tentang dunia ini. Nah, ini harus kita pahami, berusaha ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita harus kemudian 100% memahami, tapi kita sudah berusaha dengan semua kemampuan kita untuk memahami hal tersebut. Berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu bahwa memang ada beberapa kesalahan dari siswa ya, yang kita tahu itu adalah kesalahan. Tetapi setiap anak mungkin kita juga pasti tidak ingin membuat kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi karena mungkin ada alasan dan bisa jadi tujuan yang berbeda dengan kita. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi di sini, apabila kita punya peserta didik, ya, bagaimana kebujukan kita, bagaimana kedekatan kita. Tapi kalau si anak menutup diri terhadap kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ada beberapa kasus pada perwalian saya sebagai wali kelas ini, kita tidak bisa melakukan membuka mereka untuk menyampaikan alasan atau mungkin penyebab dari kegiatan atau tindakan yang mereka lakukan. Bahkan saya pernah sama ibu guru BK itu mendatangi salah satu siswa kita sampai ke baru ke gunung-gunung ya Bapak Ibu. Ya tujuan kita supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi ternyata anaknya tidak bisa membuka. Dia malah sembunyi, orang tuanya pun tidak bisa membujuk mereka, membujuk anak ini untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Ini bukti bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak bisa membuka diri kita, ya otomatis orang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Okay. Kemudian yaitu saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Tapi sebenarnya
Tujuannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang penting. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kadang bujukan-bujukan itu atau pemaksaan tidak akan berefek bagus untuk anak didik kita. Tapi yang perlu adalah yang kita kembangkan adalah kolaborasi. Jadi kita saling terbuka untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu yang harus kita bangun dengan peserta didik dulu. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Sehingga di sini antara kita sebagai guru sama peserta didik itu tidak akan ada rasa untuk dirugikan. Ya. Semua akan mendapatkan manfaat dari keputusan yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk disiplin positif ya, jadi supaya nanti bisa diterapkan tentang disiplin positif ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa tahu apa sih disiplin positif itu. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai apa yang kita yakini itu nanti yang akan kita lakukan, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkannya terhadap tindakan atau perilaku yang kita lakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi dengan disiplin kita ingin menumbuhkan disiplin positif dari dalam kesadaran siswa itu sendiri, sehingga tidak kemudian kalau kita harus memberikan imbalan baru kedisiplinannya terjadi atau terjaga, atau kalau misalnya diancam atau dihukum baru disiplin. Nah, ini kita menginginkan kedisiplinan yang menumbuhkan kesadaran. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, disiplin yang dari dalam peserta didik itu sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang bisa diterima oleh semua orang, tidak melihat ras, agama, besar kecil, semua bisa menerima nilai kebijakan kebajikan tersebut, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah tugas kita sebagai pendidik, supaya peserta didik kita bisa memunculkan disiplin positif yang memiliki motivasi intrinsik dan memiliki nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang kita inginkan di sini? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari. Jadi kenapa disebut universal ya Bapak dan Ibu? Karena itu tidak melihat dari suku bangsa apapun itu akan menerima kebajikan ini. Agama, bahasa maupun latar belakang dari semua orang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan dimensinya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, mandiri dan seterusnya. The seven essential virtues yaitu empati, suara hati, kontrol diri dan seterusnya. Dan lifelong guidelines and life skills dapat dipercaya lurus hati. Kalau kita melihat dari nilai-nilai kebajikan ini, pasti kita juga akan setuju. Ya, itu memang baik untuk kita dan juga untuk peserta didik kita. Tanpa kita melihat dari suku mana kita berasal, agama apa kita, maupun latar belakang kita. Jadi dari nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terima, ya. Dan memang ini adalah hal yang baik untuk kita kembangkan, untuk menciptakan disiplin.
menyampaikan dari motivasi Bapak dan Ibu untuk mengajar hadir untuk tepat waktu mengajar di kelas. Monggo, ada yang mau menyampaikan? Oke, monggo Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang mendasari tindakan saya untuk hadir tepat waktu mengajar kelas itu adalah menunjukkan pada siswa bahwa tepat waktu itu penting. Saya dari dulu maka saya harus bisa menjadi contoh pada siswa saya. Terima kasih. Hebat sekali jawaban dari Bu Sofi. Bu Sofi ingin menjadi teladan atau contoh untuk siswa. Mungkin ada lagi yang lainnya? Monggo. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu supaya kok bisa ingin mengajar tepat waktu pada saat kelas? Monggo Pak Fatah. Apa motivasinya? Baik, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan pertanyaan, apa yang menjadi motivasi saya agar saya harus datang di kelas tepat waktu? Karena saya pribadi menyadari bahwa disiplin itu adalah sebuah kebutuhan yang jika saya terapkan itu akan dapat memotivasi baik diri saya secara pribadi maupun kepada siswa saya di kelas itu. Yang selanjutnya, memang motivasi saya itu saja karena memang saya sudah ASN ya Bapak Ibu, jadi memang ada rasa kekhawatiran jika misalkan saya terlambat kemudian ada teguran dari atasan saya, dalam hal ini adalah Bapak kepala sekolah seperti itu. Jadi memang ada rasa khawatir kalau misalkan saya akan terlambat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fatah. Hampir sama dengan yang disampaikan Bu Sofi, karena tanggung jawab sebagai ASN juga bagian dulu, maka Pak Fatah motivasi utamanya adalah supaya bisa menjadi teladan. Tapi ada satu motivasi juga supaya tidak ditegur sama kepala sekolah. Ya. Tapi insya Allah kalau misalnya memang kita selalu tetap mengajar, kita tidak akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah di sini sebenarnya ada banyak sekali motivasi yang muncul, ya, dari Bapak dan Ibu, tapi tidak untuk Bapak dan Ibu. Mungkin yang di sini cenderungnya pada nomor 5 dan 6, dan itu adalah motivasi yang kita inginkan. Yang 1 sampai 4 mungkin nanti bisa digeser menjadi ke 5. Apa saja motivasi tersebut? Antara lain bisa jadi tidak ingin ditegur. Tadi Pak Fatah menyampaikan tidak ingin ditegur kepala sekolah, tapi dia tetap ingin jadi teladan atau panutan untuk peserta didik, karena kalau terlambat itu juga ada beban juga ya, merasa bersalah juga pada peserta didik kita. Kemudian mendapat surat peringatan. Mungkin ini kalau sudah sering sekali terlambat dan ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan, mungkin ini akan mendapatkan surat peringatan. Dan yang ketiga, mendapat pujian dari atasan. Ya, memang pujian dari atasan itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita, bisa jadi menjadi energi lebih buat kita untuk mendapatkan ini pujian dari atasan. Yang keempat yaitu mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, ini ada penghargaan. Kita mendapat reward kalau kita selalu datang tepat waktu. Tetapi apakah nanti kalau tidak ada reward kemudian saya jadi tepat waktu? Ya, ini yang jadi hal yang mungkin harus kita juga. Jadi bukan karena penghargaan, tetapi karena kita ingin menghargai waktu dan juga menghargai diri kita sendiri sebagai guru, supaya menjadi teladan atau panutan bagi murid. Terima kasih untuk Bu Sofi dan Pak Fatah ya, untuk kaitannya dengan motivasi tadi. Selanjutnya, apa sih motivasi perilaku manusia? Setiap orang dalam melakukan perilaku atau tindakan itu ada motivasi, ada alasan atau latar belakang. Jadi motivasi itu merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar
Di sini ada dua macam jenis motivasi, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik yang seperti apa? Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, memang kadang kita melakukan perilaku itu ada juga yang menghindari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini berarti kita itu adalah karena faktor motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau di sini tidak ada hukuman atau tidak merasa nyaman, nah bisa jadi dia tidak berperilaku seperti itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama dengan motivasi yang pertama tadi. Karena di sini dikhawatirkan kalau tidak ada imbalan atau penghargaan, maka orang ini tidak akan melakukan menerapkan disiplin positif pada dirinya. Nah, yang kita inginkan adalah baik pada diri kita sendiri maupun peserta didik, yaitu motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Jadi apabila dalam diri mereka sudah tumbuh nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, maka diharapkan mereka akan melakukan perilaku atau tindakan berdasarkan kesadaran diri, dan hal ini akan berjangka panjang. Jadi karena ini sudah menjadi karakter atau sifat dari mereka, ini bisa menjadi kebiasaan buat mereka dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun, maka hal-hal positif atau tindakan-tindakan positif itu akan selalu mereka lakukan. Nah, di sini untuk penegakan peraturan ada beberapa hal di sini, yaitu untuk penegakan peraturan antara lain yaitu hukuman. Ya, mungkin untuk menegakkan peraturan itu harus melalui hukuman. Dimana untuk hukuman ini sifatnya adalah tidak terencana, jadi mungkin kita spontan. Kadang kalau kita di kelas mungkin ada anak yang kemudian melanggar peraturan, tidak memperhatikan kita meskipun sudah diperingati, spontan kita akan merasa jengkel, marah, ya. Nah itu, jadi tidak akan terencana. Kita tidak mungkin nanti anak ini nanti kalau misalnya nakal seperti ini nanti akan saya jewel atau bagaimana. Tapi tidak, itu pasti biasanya adalah tidak terencana. Jadi responsif sifatnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi pada saat anak tersebut mendapatkan teguran, mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan teguran seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi di sini arahnya adalah hanya guru ke siswa. Jadi hanya satu arah saja, tanpa kesepakatan atau arahan. Ya, tanpa kesepakatan atau arahan. Sebenarnya juga tidak ada kesepakatan dengan peserta didik yang melanggar tadi. Bisa kemudian bisa berupa fisik maupun psikis, dan sudah pasti murid atau anak merasa tersakiti. Jadi tidak selalu hukuman itu yang kita sampaikan berupa fisik. Kadang kita juga ucapan kita yang sifatnya menghukum itu juga akan berupa hukuman, atau itu menjadi hukuman buat siswa kita, dan sudah pasti anak atau murid kita akan tersakiti. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah di sini bedanya, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sebelumnya antara siswa dengan peserta didik itu sudah ada konsekuensi. Nanti kalau kamu melanggar ini, maka kamu akan mendapat teguran atau hukuman yang sebenarnya. Kemudian sudah pasti sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru di sini. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Bagaimanapun apabila mereka tidak mematuhi konsekuensi itu, akan ada hukuman atau teguran. Dan itu yang menyebabkan siswa kita
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita beri kesempatan pada siswa itu untuk menyampaikan apa sih permasalahan mereka. Ya. Kemudian kita harus membangun juga alasan kenapa mereka melakukan kesalahan itu dan memberikan kesadaran pada siswa untuk mencari solusi bagaimana supaya mereka tidak melanggar aturan atau tidak mengikuti pelanggaran dari peraturan tersebut, maka harus mencari solusi sendiri tersebut dengan bimbingan kita tentunya. Dan dalam hal ini melalui restitusi kita bisa mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi bukan kita yang mencari solusi karena itu adalah permasalahan dari siswa atau peserta didik, kita hanya membimbing. Otomatis kalau misalnya anak mencari solusi sendiri dengan bimbingan kita, mereka akan tahu langkah apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, dengan kondisi mereka sendiri. Karena yang tahu itu adalah diri siswa itu sendiri. Jadi itu ya Bapak Ibu, dukungan konsekuensi dan restitusi itu adalah salah satu cara untuk penegakan peraturan dan sebaiknya kita pakai yang restitusi. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa hukuman mungkin yang mungkin dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa-siswi mereka. Yang pertama yaitu murid mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mungkin waktu saya sekolah sering diterapkan oleh bapak dan guru kita pada saat ada siswa yang melanggar karena terlambat ke sekolah. Ya. Nah di sini dari hukuman-hukuman ini, mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Ya, kita harus sama. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar dan olahraga. Dan yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Mungkin untuk yang pertama, coba mungkin ada bapak dan ibu yang mau menjawab termasuk hukuman atau konsekuensi, ya silakan Bu. Untuk yang pertama, murid tercatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut saya adalah hukuman. Mungkin bisa menyampaikan alasannya kenapa masuk hukuman? Mengapa kok termasuk hukuman? Karena tidak sebanding dengan kesalahannya. Mencatat 100 kali karena banyak sekali, banyak waktu yang terbuang untuk mencatatnya. Dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Terima kasih guru untuk pendapat guru tadi. Kalau yang pertama termasuk hukuman karena ini menurut guru tidak sesuai dengan salah yang dimiliki oleh yang dibuat oleh siswa tersebut. Selain itu siswa menjadi tidak bisa atau waktunya habis untuk menyelesaikan hukuman ini, dan ini tentu saja merugikan siswa. Kemudian untuk yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau jawab? Termasuk konsekuensi. Kenapa ini disebut konsekuensi Bapak Ibu? Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensinya karena tidak menumpahkan air di meja, maka jadi punya tanggung jawab. Jadi ini menunjukkan tanggung jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Beri. Jadi beliau sudah menyampaikan bahwa ini merupakan konsekuensi dan sebagai tanggung jawab terhadap siswa itu yang telah menumpahkan air di meja, maka dia harus membersihkan. Ya, menyebabkan tumpahan air di meja. Nah, ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh anak tersebut, siswa tersebut, karena dia telah melakukan suatu kerobohan atau kesalahan.
Terima kasih Bunda Berni. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Monggo, mungkin ada yang mau menyampaikan termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak dan Ibu, termasuk apa? Konsekuensi. Oke, mungkin ada yang tahu alasannya. Kenapa kok ini konsekuensi? Karena ini adalah pelajaran olahraga, ya. Nah, kalau pelajaran olahraga sudah pasti kegiatannya adalah kita berolahraga, ya. Dan salah satunya mungkin sudah konsekuensi dari siswa kalau pelajaran olahraga. Berarti di sini sudah ada kesepakatan antara bapak dan ibu, antara bapak atau ibu dengan peserta didik, ya. Harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi ini merupakan suatu konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Termasuk hukuman karena tidak ada relevansinya antara terlambat dengan lari mengelilingi lapangan basket sebagai hukuman. Jadi mungkin bisa dicari hal lain yang bisa memberikan rasa kesadaran pada siswa kita bahwa terlambat hadir itu adalah hal yang tidak baik atau melanggar disiplin. Nah ini, jadi apa yang disampaikan Bapak dan Ibu sudah benar. Yang pertama itu adalah merupakan hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi, kemudian yang ketiga adalah konsekuensi juga, dan yang terakhir adalah hukuman. Meskipun yang ketiga dan keempat sama-sama lari, ya Bapak Ibu, tapi di situ ininya berbeda, keterkaitannya berbeda dengan kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu sudah pernah mempraktekkan di kelas masing-masing, ya. Keyakinan kelas di sini Bapak Ibu sudah di awal pembelajaran biasanya sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Nah sekarang mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak beraturan? Bukan peraturan kelas. Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa bukan peraturan tetapi keyakinan kelas? Apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu? Mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu rumus Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun ini saya berdua berdasarkan pemahaman saya karena saya juga masih menabung. Bedanya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu dirumuskan bersama-sama dengan satu dan itu merupakan kesepakatan, sehingga bukan merupakan hukuman, tapi konsekuensi kita bagaimana jika sesuatu terjadi pada kelas kita, jadi berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau peraturan itu saklek, nanti itu berupa hukuman. Jadi beda seperti yang disampaikan tadi antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan kelas karena di situ merupakan kesepakatan dari kelas tersebut. Mungkin itu pemahaman saya berikan. Mohon kiranya jika kurang tepat dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplaus untuk jawaban Ibu sudah menyampaikan dengan jelas dan gamblang dan mengapa keyakinan kelas yang kita pakai tapi bukan peraturan. Karena di sini tadi sesuai dengan materi yang sudah kita saya sampaikan dari awal sampai akhir, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Tapi kalau peraturan saklek, jadi di situ sifatnya satu arah kalau peraturan. Dan ini yang harus terus kita bangun terhadap peserta didik kita di kelas. Ya. Nah di sini ada dua hal yang kita perhatikan, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor.
kedua ilustrasi di atas, kenapa kita harus memakai helm ketika berkendara dan kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan, itu sebenarnya untuk keselamatan kita sendiri, untuk kesehatan kita. Kalau yang misalnya pakai masker, tapi kalau untuk yang pakai helm, peraturan itu kan dibuat karena ada sesuatu yang harus dicegah. Coba ibu bayangkan kalau misalnya kita pakai helm, kalau misalnya kita berkendara tapi nggak pakai helm, kepala itu adalah aset kita. Kalau kepala kita kenapa-kenapa, badan kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau tangan atau kaki kita yang kenapa-kenapa dan kepala kita masih aman, kita masih bisa berpikir, oh gimana ya caranya tangan saya biar bisa gerak, oh gimana kaki saya biar bisa gerak itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus pakai masker dan harus mencuci tangan saat pandemi? Karena seperti kita tahu pandemi itu sangat jahat sekali. Kita bersin saja bisa menularkan penyakit. Maka dari itu motivasi saya harus memakai helm dan memakai masker dan mencuci tangan itu untuk keselamatan diri saya sendiri. Itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Bu Melinda. Itu tadi adalah motivasi dari Bu Melinda dan mungkin bisa jadi menjadi motivasi juga kita semua ya. Jadi kalau misalnya kenapa ada peraturan memakai helm? Ini kita harus tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Melinda, kita punya aset ini antara adalah kepala kita yang sangat rentan sekali kalau misalnya itu terus pada saat sejarah. Dan pada saat yang kedua yaitu tentang pemakaian masker dan mencuci tangan pada saat COVID-19 kita merasakan selama hampir kurang lebih 3 tahun kita merasakan jahatnya COVID-19 dan untuk menjaga keselamatan atau kesehatan kita maka kita diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan. Tepuk tangan untuk Bu Melinda. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ya supaya kita tidak jenuh, mungkin kita bisa ice breaking sebentar. Monggo silakan Bapak Ibu berdiri semua. Kita menggerakkan kepala kita supaya tidak tegang. Nah, ya oke. Silakan Bapak Ibu menuliskan angka dengan menggunakan kepala. Misalnya 1. Jadi kan angka 1. 2, 3, 4, dan 5. Iya. Monggo silakan duduk. Jadi kita gerakan kepala kita tidak jalan sampai 10 nanti bisa pusing gitu kan gitu. Jadi itu tadi salah satu kayak acara kita supaya tidak jenuh ya. Saya lanjut. Di sini ada beberapa hal atau peraturan. Nah kemudian dari peraturan ini manakah atau nilai kebajikan apa yang disetujui dari peraturan tersebut. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pahami tadi antara lain misalnya tanggung jawab, kemudian rasa saling menghormati antara satu dengan lainnya, kemudian keselamatan, kesehatan, ya. Kemudian juga untuk toleransi antar kita semua. Nah di sini misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah keyakinan apa di situ mungkin Bapak Ibu yang bisa kita
dan nilai kebajikan itu yang akan kita harapkan. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, termasuk menghargai orang lain. Ada lagi? Ya itu. Jadi kita tidak mungkin atau ini adalah bentuk tindakan yang tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Sering sekali ya, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa ya? Atau nilai kebajikan apa di situ yang kita pakai atau kita terapkan? Menggunakan narkoba. Apa efek negatif dari narkoba? Kita sudah pasti tahu ya. Tidak hanya pada kesehatan kita, tapi juga akan berpengaruh terhadap perilaku dari si pemakai, yang mana biasanya akan berdampak buruk pada orang-orang di sekitar dan lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin ini kepada kesehatan atau keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran antri. Disiplin ya. Kemudian menggunakan masker seperti tadi. Ya, untuk kesehatan kita. Dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Di sini yang bagiannya apa Bapak Ibu? Keamanan ya, karena bisa jadi di kelas atau di koridor itu ruangannya sempit, kemudian ada teman-teman yang lainnya. Kalau kita berlari di situ bisa menjadi mengganggu keselamatan kita dan juga keselamatan kita. Ini mungkin apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi sudah dalam sini, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati. Nomor 15 ada komitmen. Nah, komitmen dan menghormati orang lain. Untuk yang melakukan kekerasan itu dari segi keamanan dan kebajikannya saling menghormati, narkoba lebih kesehatan. Kemudian antri atau menunggu menghormati orang lain dan berempati, masker kesehatan ya. Kemudian berlari di kelas atau koridor adalah menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu lakukan itu langkah-langkahnya antara yaitu menuliskan peraturan kelas terlebih dahulu. Apa sih yang ditentukan di situ? Di sini kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan kemudian supaya semua orang atau siswa yang ada di kelas itu bisa terus mematuhi dan mengingatkan, maka menempelkan keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu bekerja? Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka ini bisa kita pakai sebagai pedoman kita dan peserta didik dalam berperilaku. Jadi apapun tindakan atau perilaku dari peserta didik harus sesuai dengan keyakinan kelas karena itu sudah disepakati secara bersama. Dan juga sebagai pengingat, Bapak dan Ibu, untuk mengingatkan bahwa selama ini siswa-siswa itu punya keyakinan kelas yang harus mereka patuhi. Dan juga sebagai motivator, memotivasi peserta didik untuk berperilaku yang baik. Nah ini perkembangan dari antara peraturan kelas sampai budaya positif di sini, yaitu terlebih dahulu membuat peraturan kelas, kemudian kita ubah jadi keyakinan kelas, di mana ini sudah disepakati oleh semua warga. Kalau keyakinan kelas ini sudah kita terapkan dan dipatuhi oleh peserta didik, maka akan timbul lingkungan belajar yang positif, yang nyaman, aman untuk belajar dari peserta didik maupun guru-gurunya. Sehingga secara global nanti akan tercipta budaya positif, akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang berarah pada budaya positif. Di sini saya sudah mempraktekkan untuk pembelajaran kimia di kelas 10A. Sebagai gurunya di kelas tersebut, saya membuat keyakinan kelas yang saya harapkan akan dilaksanakan oleh peserta didik di kelas 10A. Yang pertama di sini saya menyampaikan tentang tujuan dari pembentukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian dengan menggunakan kelas post-it, anak-anak saya minta untuk menuliskan apa sih yang mereka inginkan atau yang ingin mereka tulis
bersama, maka ini adalah keyakinan kelas yang terbentuk dari kelas 10A. Ini merupakan hasil nyata atau penerapan saya dalam pembuatan keyakinan kelas pada saat pembelajaran ini. Kemudian, nah ini bisa kita perhatikan ada kasus ya, mungkin bapak guru di kesiswaan atau bapak guru di kelas ini anak-anak didik kita, anak cewek terutama ya, karena sudah dewasa, maka di sini ada kasus yaitu Amel datang ke sekolah dengan make up yang terlihat tebal. Menurut Anda, mengapa Amel melakukan hal tersebut? Ini adalah hal yang mungkin pernah kita temui terhadap anak didik kita di kelas. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan mengapa Amel melakukan hal tersebut, kenapa dia ber-make up tebal, padahal dia berangkat ke sekolah tapi bukan ke kondangan Anda. Ada yang mau menyampaikan? Monggo, silakan Bu Eni, silakan depan Bu Eni. Bu Eni adalah guru BK kita, ya. Sudah pasti paham. Monggo Bu Eni. Monggo, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau Amel datang ke sekolah dengan make up yang terlihat tebal, itu karena mungkin Amel ini tidak merasa percaya diri. Ya, tidak merasa percaya karena kalau dia memakai make up, dia merasa kelihatan pede dan merasa cantik seperti itu. Karena memang di umur SMA ya, masa-masanya pubertas. Jadi ini menunjukkan bisa jadi kalau jenis, nah itu saya kan seperti itu. Cuma mungkin kalau dari sekolah ya kita tetap aturan namanya siswa tidak menggunakan make up yang terlalu tebal karena apa, dewasa sebelum waktunya seperti itu. Mungkin itu ya, karena rasa tidak percaya dirinya seperti itu mungkin sampai menggunakan make up yang tebal. Terima kasih Bu Eni. Apa untuk Bu Eni? Sebagai guru BK, Bu Eni tahu bahwa kalau si Amel ini menggunakan make up tebal, ada beberapa alasan atau dari Amel versi dari Bu Eni, yaitu supaya dia tidak cantik ya, karena umur SMA ini dalam masa-masa pubertas dan juga antara lain bisa jadi untuk memikat lawan jenis atau mungkin karena kita tahu sudah anak-anak SMA ini ingin terlihat dewasa, ingin beda dengan yang lainnya. Tetapi peraturan di sekolah atau di sini tidak memungkinkan, kita tidak mungkin membolehkan siswa untuk bermake up tebal karena ini adalah lembaga pendidikan. Terima kasih Bu Eni untuk bisa menyampaikan apa motivasi. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Menurut saya Amel itu datang ke sekolah dengan pakai make up. Memang Amel itu suka gaya. Biasanya anak seperti suka gaya, suka bergaya. Jadi dia dimanapun, di sekolah, di rumah, ya seperti itu. Menurut saya suka gaya, suka modelan yang jadi model seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, beda lagi apa yang disampaikan Bu. Mungkin ini karakteristik dari siswa tersebut. Mungkin Pak Fatah mau menambahkan kenapa si Amel harus bermake up tebal ya. Jadi mungkin Ibu tadi karena si anak ini sudah karakternya yang memang seperti itu. Monggo Pak Fatah. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenapa Amel melakukan hal tersebut, make up tebal sebenarnya? Saya menyadari bahwa Amel ini termotivasi oleh Bapak Ibu guru yang cantik, terutama ibu guru ya di sekolah yang cantik semuanya. Nah, mungkin Amel ini di sisi lain ingin selain itu mengaktualisasi diri bahwa dia itu ada seperti itu. Di sisi lain mungkin juga dia sedang ingin berkompetisi mengikuti Cak Yuk di Gusti ya.
Iya seperti kayak Cayunya di SMA Negeri Tanggul, kalau Pusing di Jember seperti itu. Jadi memang bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengarahkan ke hal yang positif seperti itu ya. Memang kalau seperti itu memang wajar sekali seperti itu gitu saya. Terima kasih. Apa untuk Pak? Kita tidak menyadari bahwa kita juga bisa menjadi toladan atau inspirasi siswa kita, tetapi seperti yang disampaikan Pak Fatah tadi, kita harus menegakkan disiplin kita dan bisa menyalurkan bakat mereka untuk bersikap itu, antara lain dengan Cak dan Yuk SMA 2 dari sekolah sudah memadai sebenarnya, tapi tidak selalu setiap hari mereka harus menjadi Cak dan Yuk ya. Karena juga akan mengganggu teman-teman yang lainnya kalau ada yang berminat sekali. Terima kasih Pak Fatah, Bu Dayati dan juga Bu Eni untuk pendapatnya. Nah ini kebutuhan dasar dari manusia. Jadi tadi kenapa si Amel melakukan hal seperti itu? Tidak lepas dari kebutuhan dasar Amel itu sendiri. Apa sih kebutuhan dasar dari manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Antara lain supaya terlihat cantik, kemudian karena dia memang karakternya seperti itu dan lain sebagainya. Dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada kebutuhan dari si Amel sehingga dia berminat kepada kebutuhan dasar dari manusia menurut William Blossom yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita memerlukan ini juga karena akan rasa sakit sekali buat kita kalau kita tidak dipedulikan ya, kemudian tidak dianggap ya, itu pasti juga kita akan rasa sakit. Tapi apabila kita diterima kemudian bisa bekerja sama dan kelompok, itu kita akan rasa nyaman. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi di akademika merupakan kebutuhan yang menguasai. Dan yang keempat, kebebasan. Bagaimanapun kita memberikan kebebasan, tapi kebebasannya seperti apa? Yaitu kebebasan yang bersifat mandiri, memiliki pilihan untuk hal baru dan mampu mengendalikan diri. Yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak kesenangan dalam apa bermain, humor, antusiasme, ketawa seperti yang Bapak bilang tadi di awal, itu merupakan salah satu kebutuhan manusia juga yaitu kesenangan. Nah di sini sebagai posisi kontrol sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Seperti apa posisi kontrol tertentu? Nah, di sini ada pemukul. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa lihat contoh kalau kita memukul atau membagi atau memberikan tambahan sebagai hukuman. Ini adalah berarti kita bersifat sebagai pemukul. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini apabila tindakan kita memberikan rasa bersalah pada siswa. Contoh misalnya kita menyampaikan bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu. Nah sekiranya siswa akan merasa kecewa, merasa bersalah. Kemudian sebagai teman mungkin ini yang sering juga kita lakukan karena anak-anak SMA sudah dewasa ya. Berpikir cara berpikir mereka juga mungkin tidak jauh berbeda dengan termasuk bapak dan ibu muda ini dengan bercanda dengan murid, menggunakan bahasa gaul atau melakukan kesalahan kecil. Tapi ada dampak dari hal ini yaitu akhirnya tidak ada batas antara guru dan murid dan sulit menegakkan disiplin ketika kita membantu. Sebagai pemantau di sini kita akan menjadi memantau, mengamati gerak pribadi tersebut. Nah ini dapat menyebabkan siswa kita merasa tegang menjadi tidak jelas. Dan ini adalah posisi kontrol ideal bagi bapak dan ibu itu sebagai manajer. Dengan posisi manajer akan membantu murid memahami dampak dari perbuatannya, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menetapkan konsekuensi logis. Ini mungkin bapak dan ibu perlahan-lahan bisa ke arah posisi kontrol yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin bapak ibu sering bertindak sebagai yang mana? Sebagai pemukul atau sebagai pemantau, sebagai pemangga. Mungkin bisa setiap saat kita
dan menanyakan keyakinan. Ini dengan langkah yang ketiga ini, di sini kita akan menggali solusi dari peserta didik. Dari awal tadi mulai dari menentukan identitas dan kemudian sampai dengan menanyakan keyakinan, maka siswa akan tahu solusi apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang siswa hadapi. Ini mungkin singkat saja studi kasus yang saya buat terhadap peserta didik. Ya. Nah, mungkin dari ini juga saya melakukannya pada 2 orang siswa kita sebelumnya nih Bapak Ibu. Itu adalah salah satu praktek saya yang biasa lakukan pada siswa untuk menerapkan budaya, untuk menerapkan restitusi. Jadi 3 restitusi. Jadi di sini saya melakukan 3 tindakan tersebut sehingga nanti siswa tersebut akan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan saya tentang budaya positif dan penerapan yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, bisa kita terapkan dalam peserta didik kita sama-sama belajar. Ya. Terima kasih. Semoga kita bisa tergerak, lekas bergerak, dan mari kita saling. Beri aplaus untuk baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rangkaian acara diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan guru kita, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak Ibu, semoga dengan diseminasi ini kita bisa dapat bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah sehingga kita